ini saya akan sharing mengenai komunikasi. Well, komunikasi adalah hal yang paling penting baik dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan profesional kita, right? Nah, without further ado, saya akan menjelaskan 7 jenis skill komunikasi yang wajib banget dikuasai, entah untuk kehidupan profesional Anda saja ataupun untuk semacam social skill tambahan kalau Anda ingin bergabung dalam social event atau apapun. Ya, intinya komunikasi itu ada hal-hal tentang komunikasi yang penting dipelajari, baik entah Anda seorang leader maupun seorang pendidik atau apapun itu. Nah, baik, langsung saja. Jika Anda ingin improve mengenai komunikasi Anda, yaitu sebenarnya ada 7 teknik yang perlu Anda kuasai. Lalu 7 teknik ini apa aja sih? Dan sebenarnya hal ini itu adalah hal yang akan sangat membantu Anda dalam komunikasi, baik tertulis maupun secara verbal. Dan ini adalah sesuatu yang sangat essential, like essential rules jika Anda dalam posisi yang lebih tinggi atau let's say pemimpin dalam suatu organisasi ataupun apa itu, dan jika Anda ingin membuat vision Anda lebih clear. Selain itu, ini juga bisa untuk mengimprove your social skill. Nah, dari 7 skill komunikasi itu apa aja sih? Pertama-tama saya akan jabarkan dulu 7 itu apa saja. Communication skill 1. Oke, 1. Kita akan membahas lebih the seven C's of communication. Yang kedua, kita akan belajar mengenai empati. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai small talk. Dan yang keempat, about the right posture. Dan kelima, itu about body language. Dan yang keenam, itu mengenai ask question. Yang ketujuh, mengenai tell story. Semua hal tentang itu looks simple, tapi saya akan coba untuk menjabarkannya satu persatu, tapi mungkin itu tidak akan cukup dalam satu video. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas mengenai the seven C's of communication dulu. Jadi dari 7 C's itu ada seperti completeness, ada conciseness, ada consideration, clarity, correctness, courtesy, and coherence. Saya akan menjelaskannya satu-satu. Berarti kita mulai dulu dari completeness. Apa sih completeness? Completeness itu lebih ke ketika kita berkomunikasi dengan seseorang itu harus complete. Jangan sampai ada sesuatu yang tertinggal. Jadi Anda harus include semua all relevant facts dalam hal itu, termasuk waktu, expenses, atau hal-hal yang perlu dihindari. Intinya lebih ke message yang Anda sampaikan itu harus complete. Bagaimana cara kita menilai message itu complete? Yaitu message itu leave no additional question. Jadi tidak akan memberikan pertanyaan ke receiver kita atau orang yang kita ajak bicara. Oke, sekarang kedua, kita akan bahas tentang conciseness. Apa sih conciseness? Conciseness itu lebih ke seni di mana kita membuat kata-kata yang kita keluarkan itu sesedikit mungkin, hanya hal-hal yang necessary saja. Ini akan lebih mudah untuk receiver atau orang yang kita ajak bicara untuk mendapatkan apa sih poin inti dari yang kita bicarakan. Ya, kita berpikir mungkin seperti ini saja. Ketika kita punya satu page halaman untuk dibaca, dan itu dibandingkan dengan satu paragraf tapi sudah convey all the message, kita pasti memilih untuk membaca satu paragraf, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita explain sesuatu yang unnecessary. Nah, yang ketiga, kita ke consideration. Consideration lebih ke Anda harus melihat siapa sih audiens Anda. Pastikan Anda mengkomunikasikan sesuatu yang sesuai dengan audiens Anda.
Anda harus bisa memposisikan diri Anda itu seolah itu dalam pikiran orang yang Anda ajak bicara. Pertimbangkan mengenai viewpoint mereka, background mereka, atau history mereka, education level. Nah, jadi kita tidak bisa mengajak semua orang berbicara dengan fokus yang sama. Kita harus menyesuaikannya, yaitu dengan consideration. Yang keempat, kita bicara tentang clarity. Clarity itu lebih ke apa yang kita komunikasikan itu harus jelas tentang message apa yang ingin kita sampaikan. Jadi Anda tidak meninggalkan sesuatu yang ambigu, nggak jelas, dan juga hindari hal-hal ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, pastikan hindari hal-hal yang poetik atau ya intinya lebih ke poetik seperti itu. Jadi pastikan orang yang kita ajak bicara itu mampu menangkap apa yang kita bicarakan sesuai, clear, meaning dari kita itu jelas. Terus kita ke correctness. Correctness itu lebih ke setiap hal yang kita komunikasikan itu harus factually correct. Pastikan Anda selalu mengecek informasi yang Anda sampaikan sebelum memberikan informasi itu ke orang lain. Ini untuk mencegah adanya misleading information, kayak seperti informasi kita tidak valid atau apa gitu. Dan mungkin kalau dalam organisasi kita bisa menunjukkan data baik dalam bentuk chart maupun grafik. Selanjutnya yaitu courtesy. Semua hal yang kita komunikasikan itu kita harus selalu cautious terhadap receiver kita all the time. Dan semua pesan yang Anda sampaikan, yang Anda bicarakan, katakan itu harus polite, enthusiastic, reflective, dan tidak judicious. Terkadang komunikasi itu bisa complicated dan mungkin membutuhkan terkait hal seperti urgency, tetapi lain hal itu tone Anda itu harus profesional dan respectful all the time. Di sini yang paling penting untuk diingat adalah remember kalau semua orang itu ingin diajak bicara tentunya dengan respect, whichever level of the business you are communicating to. Di sana harusnya enggak ada alasan untuk membuat orang merasa belittled atau merasa direndahkan atau worthless atau disrespect. Nah, meskipun itu membutuhkan extra effort, tapi pastikan ketika kita berkomunikasi, receiver itu selalu merasa valued. Dan yang terakhir, kita ngomong mengenai coherence. Jika komunikasi Anda itu tidak coherent, itu bisa menyebabkan confusion dan frustration. Jadi selalu stick to the subject dan berikan informasi ya dalam bentuk yang like in a logical way. Semua hal yang dikomunikasikan itu harus related to the main topic. Nah, seperti itu. Jadi dengan begitu, dengan tadi kita menerapkan 7S of communication, diharapkan orang yang kita ajak bicara itu menangkap apa yang kita bicarakan. Terus apa yang kita bicarakan itu juga bisa lebih efisien, bisa lebih diterima, lebih didengarkan, dan itu pesan kita tuh lebih nyampai. Jadi apa yang kita inginkan dia, receiver, lakukan atau apa itu contohnya untuk melakukan sesuatu itu bisa sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Kurang lebihnya seperti itu untuk hari ini. So next, the next video saya akan jelaskan lebih detail mengenai the 7 skill, not the 7 but the second skill of communication, yaitu learn about empathy. Saya akan menjelaskan detailnya lebih dalam di next video. So thank you for listening and have a nice day. Goodbye. See you later.